Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh Indonesia yang mungkin pada saat ini sedang menyaksikan webinar dari Maburos tentang penanganan penyakit tidak menular di era JKN. Kebetulan saya mendapat materi tentang akses dan ketersediaan obat penyakit tidak menular di era JKN. Ya, memang ada beberapa yang tidak bisa ada beberapa hal yang bisa kita tolak di dunia ini, tetapi sakit bukan salah satu di antaranya. Ini menurut Herbert M. Shelton, sehingga memang ada orang-orang tertentu yang harus menderita penyakit tidak menular karena satu dan lain sebab ya. Dari pagi hari ini ada beberapa pelajaran yang mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan setelah nanti selesai mengikuti materi ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa definisi dan karakteristik dari penyakit tidak menular, kemudian bagaimana penyakit tidak menular dalam sistem jaminan kesehatan nasional di negara kita, kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah bagaimana akses dan ketersediaan obat untuk penyakit tidak menular pada program jaminan kesehatan nasional. Untuk definisi mungkin tadi sudah sering kita dengar ya, dan mungkin juga pembicara-pembicara lain sudah menyampaikan bahwa penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak berpindah secara langsung dari satu individu ke individu lain, tak dapat bersifat kronis maupun akut. Ya. Sebagian besar penyakit tidak menular merupakan penyakit non-infeksi, memiliki perjalanan jangka panjang yang tidak sembuh secara spontan dan kesembuhan total jarang dapat dicapai. Ya. Memang harus begitu. Kemudian untuk karakteristiknya, yang pertama memiliki etiologi yang kompleks, ya, bisa karena jantung, bisa karena pembuluh darah, bisa karena ginjal, bisa karena yang lain ya, sehingga etiologinya itu banyak ya. Tidak satu etiologi. Itu sebabnya kenapa penyakit tidak menular biasanya mendapatkan terapi yang beberapa jenis karena memang etiologinya kompleks. Kemudian faktor risikonya juga banyak. Mungkin yang merokok lebih besar risikonya, mungkin yang obes lebih besar risikonya, tetapi memang faktor risikonya banyak, sehingga memang banyak sekali penelitian-penelitian yang mencari hubungan antara satu kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian periode latensinya panjang. Jadi orang diabetes saja misalnya itu, dia didiagnosa diabetes itu biasanya setelah sebenarnya kerusakan pankreasnya sudah 5 tahun ke belakang gitu. Sehingga memang latensinya itu panjang dan tidak menular, penyakitnya juga berkepanjangan, bisa menjalar kemana-mana sehingga dapat menimbulkan gangguan fungsional, bahkan bisa menimbulkan kecacatan. Ini definisi dari penyakit tidak menular. Contohnya ada penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, diabetes, termasuk juga gangguan neurologis kronis ya. Pertama untuk pasien lansia, ada Alzheimer, ada demensia. Termasuk juga penyakit artritis, muskuloskeletal, kemudian bisa juga cedera yang tidak disengaja, misalnya akibat kecelakaan atau kecelakaan kerja. Jadi inilah definisi penyakit tidak menular menurut Kementerian Kesehatan. Ini trennya di dunia memang terjadi peningkatan yang cukup besar ya. Untuk negara yang high income, high income ini kita mungkin termasuk di middle income ya, middle income country kalau Indonesia ini. Kita tidak juga ikut di low income, nggak tahu setelah pandemi ya, tapi saat ini sih Indonesia masih masuk di middle income. Terlihat bahwa justru penyakit-penyakit tidak menular ini mempunyai grafik yang besar ya, artinya banyak penderitanya. Salah satunya memang CVD ini ya, cardiovascular disease type ini, beberapa penyakit kardiovaskular ya. Kemudian, menurut kalau di Indonesia sendiri, kalau ini tadi global ya, kalau yang ini Indonesia itu Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa ada peningkatan pada indikator-indikator kunci penyakit tidak menular ya. Misalnya di sini prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia 18 tahun ke atas itu meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. Kemudian seiring dengan perbaikan gizi, perbaikan kesejahteraan, obesitas juga meningkat, ya usia 18 tahun ke atas itu dari 14,8 menjadi 21,8%. Merokok, ya penduduk usia merokok di bawah 18 tahun mungkin kita juga termasuk terbesar mungkin di dunia ya, karena meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%. Asma, kanker juga meningkat, stroke ya, sehingga memang trennya menunjukkan penyakit tidak menular itu meningkat seiring dengan kesejahteraan yang juga meningkat, gaya hidup yang juga mulai berubah ya, itu menyebabkan di Indonesia terjadi peningkatan yang cukup signifikan.
Nah, sekarang kita lihat juga bahwa ternyata setelah adanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, kita masih ingat ya, JKN dimulai tahun 2014 ya, per Januari 2014 pemerintah mencanangkan bahwa di tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia harus bisa dijamin dapat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang disebut Universal Health Coverage. Nah, harapannya dengan JKN ini termasuk penyakit tidak menular pun bisa ditangani dengan lebih baik ya, karena masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pasien-pasien yang menderita penyakit tidak menular. Nah, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan tahun 2017 itu ternyata 5,7 peserta JKN itu adalah pasien yang menderita penyakit katastropik. Dan biaya yang dihabiskan itu mencapai 14,6 triliun rupiah atau 21,8% dari seluruh biaya pelayanan kesehatan. Paling besar adalah penyakit jantung sebesar 50,9%. Kenapa penyakit jantung? Karena memang ada bedah invasif ya, ada pemasangan ring, kateter dan sebagainya, itu menghabiskan biaya yang cukup besar. Kemudian untuk penyakit ginjal kronik 17,7% atau 2,6 triliun karena ada cuci darah di situ, hemodialisis. Sehingga ini dua sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap anggaran biaya pelayanan kesehatan di Jaminan Kesehatan Nasional. Kita nggak tahu ke depan mungkin seiring dengan semakin besarnya kasus kanker ya, keganasan, mungkin nanti suatu saat penyakit kanker pun akan masuk ke dalam yang menghabiskan biaya atau menyerap biaya pelayanan kesehatan cukup besar. Nah, karena tingginya PTM ini tadi, kemudian dunia WHO itu mengangkat PTM sebagai salah satu isu strategis dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi nanti tahun 2030 diharapkan negara-negara di dunia ini sudah mencapai kesejahteraan untuk semua ya. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam Sustainable Development Goals ya. Nah, di antaranya itu adalah di bagian tujuan 3, jadi ada 17 ini ya. Ada 17 tujuan ya. 17 tujuan dan di nomor 3 itu tentang kesehatan dan kesejahteraan. Ada sarana prasarana ya, ada beberapa aspek lah. Dan ini adalah aspek pembangunan. Diharapkan pembangunan di seluruh dunia itu, seluruh negara itu dalam menyelenggarakan pembangunan itu bisa bersifat komprehensif, tidak hanya memperhatikan satu atau dua sektor saja, tapi 17 sektor ini diperhatikan. Salah satunya adalah di tujuan nomor 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, tujuannya di sini kalau di Indonesia, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Salah satunya di target, jadi ada 50 target ya yang harus dicapai. Ada 13 target yang harus dicapai melalui 50 indikator. Salah satunya pada target 4 adalah mengurangi sepertiga kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Jadi JKN itu salah satunya adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target ini, Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pengobatan bisa diperoleh. Kemudian di target 8 dari tujuan 3 juga cakupan layanan kesehatan universal, dan itu manifestasikan dalam bentuk jaminan kesehatan nasional. Ini sesuatu yang harus dicapai oleh seluruh dunia sebenarnya, jadi bukan hanya Indonesia saja. Oke, kita lihat di jaminan kesehatan nasional seperti tadi sudah saya sampaikan. Ini dulu dicanangkan pada zaman era Presiden SBY ya. Tanggal 31 Desember tahun 2013 itu beliau menyampaikan bahwa ada program jaminan kesehatan nasional yang mulai berlaku per 1 Januari 2014 dan itu merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Nah, jadi ini levelnya undang-undang. Jadi siapapun presidennya tidak bisa dengan semaunya gitu untuk mengubah atau membubarkan program ini. Jadi jangan terlalu khawatir karena ini sifatnya undang-undang. Kalau undang-undang kan levelnya di DPR. Regulasinya tertinggi ya, sehingga di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Nomor 40 ini di pasal 19 menyatakan bahwa jaminan kesehatan nasional diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Manfaatnya bisa perseorangan, terutama manfaat perseorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai. Nah, hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana pasien di JKN itu bisa mendapatkan manfaat jaminan berupa obat yang diperlukan untuk menangani penyakit tidak menular ya. Di sini kita tadi sudah lihat bahwa sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada paling besar itu penyakit jantung sebesar 50,94% dan penyakit ginjal kronik. Nih, paling banyak memang ini ada beberapa pemberitaan ya, bahkan sering kita lihat di internet gitu, banyak sekali media-media yang mengatakan bahwa dana JKN itu memang lebih banyak diserap untuk penyakit-penyakit tidak menular, sehingga upaya untuk mencegah kematian dini, mencegah komplikasi itu sangat penting dilakukan agar dana ini bisa mungkin paling tidak tambah meningkat, kemudian juga outcome-nya yang penting. Dengan pengobatan yang efektif, dengan tepat sasaran diharapkan dana yang besar ini tidak menjadi sia-sia. Sehingga kematian dini yang tadi menjadi target bisa kita cegah ya, bisa kita kurangi. Dan harapannya usia penduduk juga akan bertambah menjadi lebih panjang. Nah, salah satu upaya agar biaya penyakit tidak menular ini tidak bertambah besar dan juga tidak efektif adalah yang pertama dengan pencegahan dan pengendalian. Ya, tadi mungkin beberapa pembicara sebelumnya dari gizi, mungkin dari kesehatan masyarakat, ya mungkin dari ID, dokter dan sebagainya yang selalu mengkampanyekan, termasuk Kemenkes RI selalu mengkampanyekan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Ini adalah salah satu upaya untuk di samping menurunkan juga bisa mengendalikan biaya PTM, dan yang lebih penting adalah supaya biaya ini tidak menjadi sia-sia ya. Jadi upaya kita untuk menurunkan kematian dini karena PTM tadi bisa tercapai. Lalu kalau karena saya klinis ya, bekerja di bidang klinis gitu, sehingga memang tujuan kita di pelayanan kesehatan adalah bagaimana memberikan manajemen terapi yang lebih baik dengan harapan penyakit tidak menular yang diderita oleh pasien-pasien ini bisa menjadi lebih terkontrol, terkendali, dan tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berat, dan yang paling penting tidak menurunkan kualitas hidup dari pasien. Nah, di sini manajemen terapi PTM ada beberapa yang penting untuk dilakukan. Yang pertama termasuk mendeteksi ya, screening, mengobati, ini juga perlu dilakukan. Ini juga ikut disediakan ya di JKN. Jadi pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi, ya misalnya pasien dengan obes ya, dengan kegemukan, kemudian pasien-pasien dengan riwayat di keluarga yang menderita PTM, itu juga salah satu faktor risiko. Pasien-pasien yang merokok itu juga termasuk pasien dengan faktor risiko, orang dengan faktor risiko. Ini perlu mendeteksi secara dini, kemudian melakukan screening dan mengobati PTM. Ya. Juga pasien-pasien yang sudah di kondisi terminal ya, pasien-pasien kanker yang sudah di kondisi terminal itu memang memerlukan perawatan paliatif. Ini juga harus diperhatikan dalam manajemen terapi penyakit tidak menular. Kemudian intervensi PTM juga dengan pendekatan perawatan kesehatan primer ya, jadi puskesmas memang harus diperkuat untuk deteksi dini dan perawatan tepat waktu. Jadi harapannya pasien itu tidak terlambat dalam mengetahui sakitnya, dalam menerima pengobatan, karena kalau terlambat itu justru biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar ya. Ini makanya dikatakan bahwa intervensi dengan memperkuat perawatan kesehatan primer ini akan merupakan investasi ekonomi yang sangat baik, karena pengobatan yang diberikan lebih awal kepada pasien dapat mengurangi kebutuhan akan perawatan yang lebih mahal ya. Makanya posbindu, kemudian puskesmas ini harus lebih diperkuat ya untuk melakukan manajemen terapi dari penyakit tidak menular. Karena tadi biayanya akan menjadi lebih sedikit ya, akan menjadi lebih sedikit dari sisi biaya, kemudian dari sisi pasien pun akan menjadi lebih baik ya, karena bisa terdeteksi lebih dini sehingga pengobatannya bisa menjadi lebih
mudah ya, dan juga tidak berdampak terhadap kondisi fungsi-fungsi tubuh yang lain. Nah, manajemen terapi dari PTM yang lebih baik itu dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan, antara lain di bidang penggunaan obat. Dengan mengurangi penggunaan obat-obat yang mahal, ketika tersedia pilihan obat yang lebih murah dengan efektivitas yang sama, ini akan membuat pengendalian biaya untuk PTM menjadi lebih baik ya. Kemudian pemerintah juga harus mengurangi belanja obat yang tidak perlu dan menggunakan obat dengan lebih tepat serta meningkatkan kontrol dalam kualitas obat. Jadi ini adalah program-program yang bisa dilakukan dan sampai saat ini memang sudah dilakukan juga oleh pemerintah untuk memperkuat manajemen terapi dari penyakit tidak menular agar tadi mengurangi pemborosan di bidang penggunaan obat, kemudian juga mengurangi resiko dari penggunaan obat ya. Karena penggunaan obat yang makin banyak itu resikonya juga jadi lebih besar ya, tidak menjadi menurunkan resiko obat tersebut ya. Nah, salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi yaitu dengan sistem pembayaran yang ditetapkan oleh JKN. Kalau untuk puskesmas menggunakan kapitasi, kalau untuk rumah sakit berbasis diagnosis ya. Sistem ini kalau untuk yang di rumah sakit, jadi biaya itu sudah ditetapkan lebih dulu. Pasien dengan sakit diabetes misalnya, biayanya sudah ditetapkan lebih dulu. Mau obat apapun yang diberikan oleh klinisi, mau obat apapun yang diberikan oleh instalasi farmasinya misalnya, tapi biayanya sudah ditetapkan lebih dulu. Sehingga rumah sakit harus bisa melakukan manajemen pembiayaan yang baik dengan harapan dengan biaya yang sudah disediakan itu rumah sakit tetap bisa memberikan pelayanan terbaik, tetap bisa memberikan pengobatan yang baik kepada pasien. Khusus untuk penyakit tidak menular, alhamdulillah memang sistem di JKN memungkinkan pemberian obat di luar dari biaya yang sudah ditetapkan, di luar paket diagnosisnya kalau untuk rawat jalan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya, takut nanti kalau ke rumah sakit nanti obatnya nanti nggak diberikan semua misalnya. Tidak, kalau untuk obat-obat yang memang sudah diketahui evidence base-nya baik, kemudian juga memang itu obat pilihan ya, memang standar terapinya menggunakan obat itu, insya Allah tetap akan diberikan karena bisa tetap diganti ya oleh pemerintah ya, karena memang sistem pembiayaannya agak berbeda. Khusus untuk penyakit tidak menular, sistem pembiayaannya agak berbeda dengan sistem pembiayaan penyakit-penyakit yang lain. Jadi tidak perlu khawatir nanti akan mendapatkan obat yang kurang gitu ya karena menggunakan JKN gitu, atau obatnya tidak baik, tidak bagus, insya Allah tidak. Karena memang sudah diperhitungkan kalau untuk PTM, karena itu tadi termasuk dalam standar tujuan 3 dari SDGs tadi. Nah, sekarang ada beberapa masalah memang. Yang pertama, masih ada penggunaan obat yang tidak tepat dan tidak efektif, termasuk rendahnya kepatuhan pasien. Ini memang agak ironi ya. Ketika obat itu kan bukan satu yang murah ya. Kalaupun bisa murah itu lebih banyak karena intervensi dari regulasi ya, sehingga bisa menekan harga obat. Tapi intinya obat itu bukan banyak obat yang tidak murah. Sehingga ketika kepatuhan pasien rendah, karena merasa ini kan obatnya gratis gitu ya, nanti malah sering tidak menimbulkan kepatuhan. Saya sendiri pernah menemukan pasien menyimpan obat kanker beratus juta di rumahnya ya, karena tadi tidak ada dorongan untuk menggunakan obat dengan patuh. Kemudian masalah lain juga adalah rendahnya penggunaan obat generik dan harga obat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Memang pemerintah sudah membuat namanya katalog elektronik ya. Di katalog elektronik itu pemerintah sudah menetapkan harga obat berdasarkan proses tender yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan tidak semua mendapatkan akses terhadap obat-obat yang katalog elektronik itu. Itu yang bisa menyebabkan harga obat menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian masih ada juga persepsi di masyarakat bahwa obat generik itu kurang baik ya, atau mutunya tidak sebaik obat-obat yang tidak generik gitu, sehingga masyarakat kadang-kadang ada yang agak a priori dengan obat generik ya. Dan itu justru menjadi masalah dalam penggunaan obat, apalagi kalau obat itu adalah obat yang esensial yang harus digunakan. Karena PTM ini, penyakit tidak menular ini, penggunaan obatnya bukan sebulan 2 bulan tapi bertahun-tahun ya. Sehingga kalau persepsi orang mengenai penggunaan obat itu kurang begitu baik, itu akan mempengaruhi proses penggunaan obat selanjutnya.
Pemerintah menetapkan formulir nasional ya dengan menetapkan obat-obat tertentu yang udah dipilih. Jadi yang memilih ini adalah komite ahli yang telah memilih dari sekian banyak obat itu mana sih sebenarnya obat yang paling penting untuk penyakit-penyakit tidak menular ini atau penyakit-penyakit lain yang diderita oleh penduduk Indonesia, dan menjadilah formulir nasional. Inilah yang menjadi acuan kita dalam memberikan obat kepada pasien, termasuk pasien dengan penyakit tidak menular ya. Tujuannya mengatur, kemudian bagi kita sih tenaga kesehatan, Fornas sangat bermanfaat karena bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pasien ya. Memang sih masih ada beberapa tenaga kesehatan, baik dokter, apoteker gitu, bahkan juga banyak masyarakat yang agak memandang agak tidak begitu baik ya terhadap Fornas, tapi kita harus percaya bahwa sudah dipilih oleh tenaga-tenaga ahli yang sudah melakukan pengkajian dengan berbagai macam cara dan sudut pandang, sehingga obat-obat itulah yang memang saat ini sangat dibutuhkan dan esensial untuk menangani kejadian penyakit yang ada di Indonesia, termasuk penyakit tidak menular. Ini ya, obat yang terpilih itu bisa digunakan dengan tepat, berkhasiat, bermutu, aman, dan terjangkau. Fornas yang terakhir tahun 2020, ini menjadi acuan kita untuk pelayanan kepada pasien JKN. Ya, obat-obat penyakit tidak menular dalam Fornas ini, insya Allah obat-obat yang first line, ya artinya first line itu obat paling garis pertama untuk digunakan. Jadi standar menggunakan obat itu, standar pengobatan di dunia itu menggunakan obat itu sebagai standar. Kalau first line ini tidak bermanfaat, baru tidak menimbulkan efek yang diharapkan, baru pindah ke second line dan third line. Tapi kalau di Fornas semuanya adalah obat-obat first line, mungkin ada beberapa yang juga second line. Dan obat tersebut cost efektif, aman, dan juga terjangkau. Ya, ini ada beberapa obat PTM, ya ada obat anti diabetes, ya, kemudian ada lagi obat anti hipertensi dan sebagainya. Nah, untuk vaskes pertama ada beberapa tempat ya, vaskes pertama. Kemudian ada vaskes kedua. Kebetulan kalau di JKN kan pasien tidak bisa ya langsung ke rumah sakit, tidak bisa. Jadi harus melalui rujukan berjenjang. Pasien harus ke PPK 1 dulu. PPK 1 itu bisa puskesmas, bisa praktek dokter gigi ya, klinik Pratama. Nanti bisa dari puskesmas tidak bisa ditangani dengan baik atau memang tidak efektif pengobatannya, baru pasien bisa dirujuk ke rumah sakit tipe D ya, sebagai vaskes kedua atau rumah sakit tipe C ya. Ini rujukan itu vaskes tingkat pertama loh, tipe D Pratama. Tapi vaskes yang keduanya adalah rumah sakit tipe C, kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit tipe B kalau memang belum efektif lagi, dan terakhir ke rumah sakit tipe A. Jadi rujukan berjenjang ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengendalikan pengobatan ya, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi pasien, kebutuhan pasien sendiri dari sisi klinis. Obat yang diberikan di puskesmas itu bukan berarti obat-obat yang ini kan berarti obatnya murah, obatnya berarti ecek-ecek, misalnya itu tidak. Obat itu sudah dipilih sedemikian rupa sehingga obat yang diberikan di puskesmas adalah obat untuk menangani penyakit pada kondisi awal. Kemudian obat yang diberikan di puskesmas juga relatif lebih aman ya dibandingkan dengan obat yang diberikan di vaskes 2, 3 ataupun di rumah sakit yang lebih tinggi ya. Semakin tinggi obat tersebut, di jenjang vaskesnya itu obat tersebut harus semakin dipantau dengan ketat ya. Jadi obat-obat itu relatif justru lebih aman. Ya, ada beberapa obat yang sudah ada di puskesmas dan itu bisa digunakan oleh dokter di puskesmas untuk mengobati obat tersebut, penyakit tidak menular tersebut. Itu tadi ketersediaan obat yang sudah ada ya, jadi jangan terlalu khawatir. Insya Allah walaupun pandemi ini tidak mengurangi ketersediaan obat untuk penyakit tidak menular yang ada di puskesmas ya, karena pemerintah tetap fokus karena ini bagian dari SDGs tadi. Ya, puskesmas juga ada obat, sudah cukup banyak ya pasien obat di puskesmas. Kemudian untuk di rumah sakit ada lebih tinggi dari itu, adanya di formulir nasional. Jadi kalau di obat penyakit tidak menular yang ada di puskesmas itu diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui manajemen terapi PTM tadi ya, pengendalian dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kalau untuk rumah sakit diatur di Fornas. Jadi pemerintah sudah mengatur itu, sudah menetapkan obat-obat apa saja. Nah, memang ada beberapa masalah. Kita kan bukan negara yang super ya, yang semua kayak di negara
ajaib gitu ya, semua bisa, semua tersedia, semua bisa gitu, tidak begitu. Memang masih ada permasalahan, harus kita akui. Apalagi umur JKN kita masih berapa, 6 tahun ya, baru 6 tahun. Jadi pastilah masih ada beberapa permasalahan, salah satu memang kadang-kadang ketersediaan, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada tidak di dekat dengan kota besar ya, di remote area, kadang-kadang memang masih ada ketersediaan yang tidak mencukupi, kemudian juga akses, kemudian keterjangkauan, dan yang penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana obat bisa digunakan dengan efektif. Tidak hanya dari sisi klinisi saja, tetapi dari sisi pasien juga begitu. Pasien harus punya kesadaran bahwa obat yang diberikan itu harus digunakan dengan baik dan benar, sehingga bisa mencapai tujuan pengobatan yang diharapkan. Saya rasa demikian dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi saudara-saudara semua. Insya Allah kita semua bersatu padu melawan atau mengendalikan penyakit tidak menular agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.